Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Dodi Maulana dengan NIM 2023 041 020 0098. Dan saya sendiri atas nama Rabiatul Adawiyah dengan NIM 2023 0410 200 100. Perkenalkan, nama saya Nur Alam Anggara Saputra dengan NIM 2023 0410 2094. Kami akan mempresentasikan SNI 1726 tentang cara membaca peta gempa. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar dunia, yaitu lempeng Indo, Australia, Eurasia, dan Pasifik, sehingga memiliki potensi gempa bumi yang sangat tinggi. Kondisi ini menimbulkan risiko besar terhadap keselamatan manusia, bangunan, dan infrastruktur vital. SNI 1726 tahun 2019 mengatur tata cara perencanaan bangunan tahan gempa, di mana dengan acuan peta zonasi gempa, Pusat Studi Gempa Nasional atau PSGEN ya. Secara rutin mengembangkan peta zonasi gempa terbaru, pemahaman mendalam tentang cara membaca dan menginterpresentasikan peta zonasi gempa sangat penting bagi perencana dan insinyur sipil. Di mana pembahasan kali ini yaitu tinjauan SNI 1726 dan peta gempa. SNI 1726 mengatur tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan. Salah satu komponen penting adalah peta zonasi gempa yang menyediakan data percepatan puncak gempa pada batuan dasar atau PGA dan spektrum respons percepatan gempa SS dan SI. Parameter ini menentukan besar gaya gempa yang harus diperhitungkan dalam rancangan struktur bangunan dan menjadi dasar perhitungan desain struktur tahan gempa di mana BSN tahun 2019. Baik teman-teman, apakah sudah tahu cara membaca peta gempa? Coba perhatikan peta gempa yang ada di bawah ini. Baik, yang ada di peta gempa yaitu indikasi yang pertama itu warna. Yaitu warna di sini bertujuan untuk mengidentifikasi tinggi getaran gempa yang ada di daerah tersebut. Baik, bisa dilihat pada indikasi yang warna merah, itu menunjukkan indikasi gempa yang paling tinggi menerima getaran. Sedangkan yang warna oranye menerima getaran sedang dan yang warna hijau menerima getaran yang paling kecil. Selanjutnya magnitudo. Biasanya magnitudo dicantumkan pada peta gambar untuk mengetahui kekuatan gempa yang terjadi pada daerah tersebut. Magnitudo bertujuan untuk mengetahui seberapa besar getaran yang terjadi di permukaan bumi. Selanjutnya yaitu lokasi dan kedalaman. Biasanya di peta gempa itu lokasi dan kedalaman itu ditandai dengan titik atau tanda bintang yang ada di peta gambar, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui di mana lokasi terjadi. Dan yang terakhir keempat, kondisi geografis. Di sini kondisi geografis bertujuan untuk mengetahui kondisi geografis yang ada di permukaan bumi tersebut untuk mengetahui di mana karakteristik tanah dari gempa tersebut. Nah, itu baru teman-teman untuk cara membaca peta gempa. Teman-teman, di sini kalian masih ingat terjadi gempa 2018 di Lombok? Nah, di sini Lombok merupakan salah satu daerah di Indonesia rawan terjadi gempa bumi. Karena Lombok berada pada subduksi lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah yang berada di selatan dan di utara. Terdapat struktur geologis sesar naik Flores sehingga Lombok memiliki banyak sebaran titik epicenter yang menyebabkan aktivitas gempa bumi. Jadi, kesimpulan dari pembahasan yang di atas, saya akan menjelaskan peta gempa Indonesia menurut SNI 1726 adalah alat penting dalam perencanaan struktur bangunan tahan gempa. Membaca peta ini yang benar, memahami pengaruh aplikasi tanah lokal sangat diperlukan agar bangunan dapat dirancang untuk lahan terdapat gempa sesuai standar.
keamanan nasional.